Maslow meneliti, yang pertama sebenarnya dia ngeritik psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu gimana sih? Psikoanalisis itu neliti manusia kok dalam hal penyimpangannya. Orang-orang yang tidak waras, orang-orang stres, orang-orang sakit. Ya tidak bisa menggambarkan manusia yang benar. Ya yang diteliti orang waras dong. Nah itu kritiknya Maslow pada psikoanalisis. Psikoanalisis itu kan mengejar-ngejar wawasan-wawasan bawah sadar masa lalu yang sekarang membuat orang jadi semacam ini. Itu kan orang-orang sakit, orang-orang menyimpang. Oke, nanti di awal-awal perilaku yang diteliti oleh Maslow sebenarnya dia di lembaga penelitiannya itu ada monyet-monyet. Yo kalian tidak usah tersinggung. Karena yo dalam hal tertentu kan kita memang mirip perilakunya, wajahnya mungkin paling dekat. Ya, kamu akui atau tidak kan kita itu kan konstruksi tulangnya, konstruksi wajahnya kan paling mirip kalau sama monyet. Dibandingkan sama hewan yang lain loh. Kamu harus jujur itu. Kamu dibandingkan opolah situ, kadal, opo nyamuk, opo anu kan tidak terlalu mirip. Tapi kalau sama monyet kan kita masih kayak kembar-kembar dikit gitu. Ya kalau tidak percaya kamu boleh berkaca. Nanti kan kelihatan gambarnya. Oke, setelah itu dia neliti 2 sahabat dekatnya. Dan kemudian ambil sampel 10 orang yang tidak dikenal. Terus dia menelaah biografi, tulisan-tulisan tentang orang-orang besar. Dan menginterview orang-orang penting yang masih hidup. Nanti dia di banyak bukunya menceritakan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Lincoln yang terkenal, Lincoln ini presiden ke-16. Presiden Amerika yang dikenal dengan pembebasan budaknya. Presiden Amerika pertama yang tewas ditembak, tewas dibunuh. Kalau Jefferson kan terkenal dengan deklarasi kemerdekaan Amerika. Presiden Amerika ketiga. Ada juga Einstein. Ini orang-orang penting yang diteliti psikologinya oleh Maslow. Jadi ini proyek penelitiannya diawali dari monyet nanti sampai meneliti orang besar seperti Einstein, Lincoln, Jefferson. Cara berpikirnya akhirnya itu ada way of thinkingnya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan itu sebenarnya berjenjang, bertingkat. Jadi bertingkat itu maksudnya apa? Ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya itu contohnya, kebutuhan lapar dan kebutuhan haus. Lapar dan haus itu diakui atau tidak, lebih penting kebutuhan haus. Misalnya kamu kelaparan dan kehausan, yang kamu dulukan ketika sama ada air, sama ada makanan, pasti kamu minum dulu. Orang bisa tahan ndak makan lebih lama daripada tahan ndak minum. Berarti minum lebih penting daripada makan. Wong sekarang makanan bisa diminum. Kan ada itu kan iklannya anak kecil-kecil itu, makan minuman bergizi. Nah, bingung kamu baca iklan itu ya, makan kok minuman itu loh. Tapi memang kebutuhan minum itu lebih penting jauh daripada kebutuhan makan. Nanti ada di atas lagi misalnya kebutuhan seks. Seks itu tidak lebih penting dari makan. Kamu bisa ndak melakukan seks berbulan-bulan, bertahun-tahun, buktinya kan ya kalian yang jomblo itu. Tapi kalau ndak makan ndak bisa, meskipun kamu jomblo itu tetap butuh makan. Jadi rankingnya dia di bawah makan. Ada di situ di atas air ada nggak Pak? Ada udara. Ya kan?
misalnya kamu kehausan tapi terus mulutmu dibegep orang, nggak bisa bernafas, itu kan kamu milih minum dulu apa milih nafas dulu? Ya kan kamu milih bernafas dulu, nyawa apa urusannya. Lu minum juga urusannya nyawa, tapi dia rankingnya bernafas dulu, minum, terus makan, mungkin seks, mungkin tidur, mungkin yang lain. Kalau seks sama tidur, istirahat penting mana? Jadi kan terus kamu ranking. Mending tidur, Pak. Karena kalau seks itu kan seks enggak apa-apa, tapi kalau enggak tidur pontang-panting kita. Nah, itu berarti rankingnya berarti tidur aja lebih enak tidur kan berarti daripada seks. Itu jenjang. Jadi cara berpikirnya nanti semacam ini Maslow itu. Oh, kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar sampai nanti tambah naik jadi semakin tinggi.